saya Nur Aini Sukahar selaku pembicara pertama dari tim pemerintah. Saya Vivi Tabella sebagai pembicara 2 dari tim pemerintah. Perkenalkan, nama saya Nur Fatima, pembicara 3 dari tim pemerintah. Munculnya wabah COVID-19 yang menyebar secara masif di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengharuskan kita sebagai masyarakat untuk ikut berkontribusi demi terputusnya mata rantai penyebaran COVID-19. Karena dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 ini sangat berbahaya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan seperti mengurangi mobilitas, sehingga kegiatan-kegiatan yang normalnya dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di rumah saja. Akibatnya, beberapa sektor termasuk sektor pariwisata mengalami penurunan kualitas. Oleh karenanya, kami dari tim pemerintah percaya bahwa mosi pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utama ini penting untuk dibahas dan diperdebatkan. Sebelumnya, kami dari pihak pemerintah akan mendefinisikan mosi, yakni pemulihan ekonomi nasional berarti peningkatan kualitas ekonomi dibandingkan dengan keadaan belum diterapkannya pemulihan pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi. Dan pemaksimalan sektor pariwisata berarti kita membuka kembali destinasi wisata yang sebelumnya sempat ditutup akibat dampak dari COVID-19 ini. Di sini kami memberikan batasan bahwa sektor pariwisata yang akan dibahas adalah sektor pariwisata di bidang budaya, maritim, dan bahari. Di sini saya selaku pembicara pertama akan membahas sebuah argumen penting, yakni bagaimana jika tidak dilakukannya pemulihan bisa mematikan aktivitas ekonomi masyarakat. Dewan juri yang terhormat, kita ketahui bersama bahwa banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan kehidupan perekonomiannya pada destinasi wisata yang ada. Nah, tentu saja apa yang akan terjadi jika destinasi wisata ini ditutup atau tidak dibuka? Mereka akan kehilangan mata pencarian mereka dan mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Nah, sebagian dari mereka pula ada yang berkewajiban untuk memberikan gaji atau membayar karyawan setiap bulannya. Nah, apa yang akan terjadi jika pemulihan ini tidak dilaksanakan? Tentu saja mereka punya satu pilihan, yakni mem-PHK karyawan-karyawannya. Ini tentu saja akan menimbulkan masalah baru, yakni masalah pengangguran di Indonesia yang akan semakin meningkat. Nah, hal inilah yang kami takutkan sebagai pihak pemerintah. Maka dari itu, kami akan membawakan dampak-dampak atau menjabarkan dampak-dampak apa saja yang akan ditimbulkan apabila pemulihan ini tidak dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia itu sendiri. Dan nantinya hal tersebut akan dijabarkan lebih lanjut oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim kami. Dan pembicara kedua juga akan menjelaskan tentang solusi dan mekanisme apa yang akan kami tawarkan agar pemulihan ekonomi nasional ini bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Juri yang terhormat, di tengah pandemi COVID-19, memaksimalkan pariwisata untuk wisatawan tentunya hanya tinggal penggencaran promosi dan peningkatan fasilitas pendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Promosi dengan sasaran yang dapat kita utamakan adalah wisatawan lokal, sehingga masyarakat akan terdorong untuk berkunjung ke tempat wisata dengan protokol COVID-19. Jika tim kontra berargumen bahwa dengan memaksimalkan sektor pariwisata dapat meningkatkan kasus pandemi COVID-19, tentu itu adalah hal yang salah, karena dalam hal ini tentunya pemerintah berupaya memaksimalkan pariwisata dengan strategi yang jelas. Pembukaan pariwisata pun bersyarat, yaitu dengan memprioritaskan kesehatan dan kebersihan dengan mengupayakan protokol kesehatan, seperti sanitasi lingkungan secara berkala, melakukan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pembatasan jumlah pengunjung, bukti rapid test bagi turis asing. Pelaksanaan protokol kesehatan harus dipatuhi oleh pengunjung beserta staf terkait, serta usaha produk atau jasa di sekitar pariwisata. Strategi lain pemerintah yaitu mengutamakan pengoptimalan di destinasi utama yang menjadi sumber utama peningkatan ekonomi, serta memfokuskan pada 3 sub ekonomi kreatif yang berada di sekitar sektor pariwisata. Ketika kita memaksimalkan sektor pariwisata, tentu saja akan banyak bagian yang ikut menerima keuntungan. Ketika banyak wisatawan yang berkunjung, otomatis wisatawan akan melakukan aktivitas transaksi belanjaan sehingga secara langsung menimbulkan permintaan pada pasar barang dan jasa yang dapat membantu meningkatkan pendapatan pelaku pariwisata, mulai dari penginapan, transportasi seperti penerbangan,
pertunjukan, tour guide, serta sektor lain, misalnya pelaku seni dan budaya seperti seni tari, pelukis, dan pemahat. Belum lagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM, termasuk industri souvenir. Subsektor ekonomi kreatif pun tentunya akan mendapatkan keuntungan seperti kuliner, fashion, dan kriya. Dewan Juri yang terhormat, memaksimalkan sektor pariwisata merupakan bentuk investasi keberlanjutan. Ketika kita memaksimalkan pariwisata, tentu menghindarkan sektor pariwisata dari keterbengkalaian dan menjaga kelestarian pariwisata. Sehingga selama pandemi tidak rusak, sehingga ketika pandemi ini selesai, kita tinggal menambah pengoptimalan sektor pariwisata, melakukan penggencaran promosi sehingga pariwisata Indonesia makin banyak menarik dan mengundang para investor, pengunjung dari berbagai daerah, dan pengunjung dari berbagai negara. Pemaksimalan sektor pariwisata sangatlah penting karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar pariwisata, serta dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur, sehingga kualitas hidup masyarakat setempat juga meningkat. Terlebih saat ini, seperti yang kita ketahui, telah terjadi pergeseran negara tujuan wisata internasional dari ke negara-negara maju ke negara-negara di Asia. Tentu saja, hal ini menjadi peluang sangat besar bagi sektor pariwisata di Indonesia dalam membantu ekonomi nasional. Dari laporan yang dirilis oleh World Economic Forum di tahun 2019, daya saing pariwisata di Indonesia terus naik hingga menduduki posisi ke-40 di dunia. Di tahun 2020, sektor pariwisata menyumbang devisa sekitar 21 miliar USD. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang memiliki potensi yang besar mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama pemulihan ekonomi akibat krisis pandemi COVID-19. Di sisi lain, Dewan Juri yang terhormat, ketika turis mancanegara datang ke Indonesia, tentu akan menukarkan mata uang negaranya dengan mata uang Indonesia. Dalam proses penukaran mata uang tersebut, nantinya akan ada pemotongan dengan nilai tertentu yang nantinya akan menjadi sumber devisa negara. Selain itu, uang turis tersebut juga bisa digunakan untuk berbagai kegiatan para turis, sehingga semakin banyak turis maka akan semakin banyak pemasukan untuk negara. Angka neraca pembayaran devisa negara selalu surplus karena antar ekspor, yaitu pendapatan devisa dari kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia dibanding impor. Penguatan cadangan devisa Indonesia sangat penting bagi ketahanan ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Jika pariwisata dimaksimalkan, pemerintah setempat berkesempatan membangun infrastruktur yang dapat membantu atau mempermudah berjalannya perekonomian. Memaksimalkan pariwisata dapat menstimulasi investasi di bidang infrastruktur. Ketika semakin banyak wisatawan di tempat pariwisata, tentu hal tersebut mengundang investor untuk membangun infrastruktur di sekitar pariwisata tersebut. Seperti makin banyaknya pembangunan fasilitas umum seperti bandara dan pelabuhan, yang tentunya membuka lapangan pekerjaan dan memudahkan transaksi dan mobilitas ekonomi yang lain bagi masyarakat setempat. Pemaksimalan sektor pariwisata dapat memberikan keuntungan yang berdampak pada infrastruktur lain, seperti pemerintah daerah berkesempatan membangun jalan raya, akses telekomunikasi, yang dapat membantu masyarakat di sekitar sektor pariwisata, terutama sektor pariwisata yang baru dan potensial. Bisa kita bayangkan Dewan Juri, apabila sektor pariwisata dimaksimalkan, tentunya infrastruktur juga akan menjadi lebih baik, tentunya juga akan memberikan peluang terbukanya atau tereksplornya tempat-tempat wisata baru yang potensial, serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang tinggal di sekitar tempat pariwisata. Baiklah, saya pembicara 3 dari tim pemerintah. Dari argumen yang telah disampaikan oleh pembicara 2 dari tim kami, mungkin akan menimbulkan pertanyaan Dewan Juri sekalian tentang jika pemerintah mengoptimalkan pariwisata, apakah masih ada pengunjung karena adanya protokol kesehatan yang diterapkan secara ketat Dewan Juri sekalian? Menurut kami, jika ada pemikiran-pemikiran seperti ini, itu merupakan pemikiran yang salah Dewan Juri sekalian. Dari tim kami melihat bahwa manusia akan lebih mendominankan emosional mereka, lebih mementingkan nafsu mereka atau perasaan mereka Dewan Juri sekalian daripada rasionalitas mereka. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya orang yang mengunjungi tempat-tempat umum di masa pandemi seperti saat ini Dewan Juri sekalian. Contohnya masih banyak yang mengunjungi mal, pasar, dan sebagainya Dewan Juri sekalian. Masuk ke argumen yang akan saya sampaikan Dewan Juri sekalian, kontribusi sektor pariwisata melalui penerimaan devisa, pendapatan daerah, serta penyerapan investasi dan tenaga kerja, dan pengembangan usaha ini akan memberikan dampak yang positif atau sangat baik terhadap perekonomian di negeri kita di masa pandemi ini Dewan Juri sekalian. Dari data
dari data yang kami dapatkan, menurut buku saku Kementerian Pariwisata tahun 2016, untuk produk domestik bruto atau PDB, kontribusi sektor pariwisata mencapai 9% Dewan Juri sekalian, atau setara dengan 946,9 triliun Dewan Juri sekalian. Di tahun 2014, devisa mencapai 120 triliun Dewan Juri sekalian, serta di tahun 2017 tercatat kontribusi sektor pariwisata terhadap kesempatan kerja sebesar 11 triliun juta orang Dewan Juri sekalian. Selain itu, kami juga menganggap dengan adanya peningkatan di sektor pariwisata Dewan Juri sekalian tentunya akan meningkatkan permintaan pada produk dan jasa pariwisata karena meningkatnya jumlah wisatawan yang datang Dewan Juri sekalian, sehingga hal ini akan menarik investor untuk menanam modal di sektor pariwisata seperti investasi pembangunan hotel, investasi di restoran, pembelian barang atau peralatan dan perlengkapan dan sebagainya Dewan Juri sekalian. Sehingga kami dari tim pemerintah atau tim pro melihat bahwa sektor pariwisata dapat dan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi di negeri kita di masa pandemi ini Dewan Juri sekalian. Serta mampu pula untuk berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dewan Juri sekalian. Karena ketika wisatawan berkunjung ke tempat wisata, tentunya wisatawan akan lebih cenderung untuk menghabiskan uangnya Dewan Juri sekalian. Dalam hal seperti apa membelanjakan uangnya, seperti melakukan transportasi, membeli produk atau jasa di daerah wisata, akomodasi, makanan dan minuman, serta membeli cenderamata ataupun kegiatan rekreasi lainnya Dewan Juri sekalian. Sehingga hal ini akan nantinya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita yang menurun semenjak adanya pandemi COVID-19 ini Dewan Juri sekalian. Dengan begitu, sektor pariwisata seperti peningkatan tenaga kerja akan meningkat dan mendorong pertumbuhan perekonomian di negeri kita di masa pandemi seperti saat ini Dewan Juri sekalian. Pada akhirnya pariwisata bisa menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia di masa pandemi ini Dewan Juri sekalian. Jadi tidak akan salah ketika kita mendukung pemulihan ekonomi dengan pariwisata Dewan Juri sekalian. Menurut kami dari tim kami menganggap ini adalah tindakan yang sangat baik di masa pandemi ini dengan Dewan Juri sekalian, dengan tetap melakukan protokol kesehatan yang ketat Dewan Juri sekalian, sehingga kami membuat solusi atau mengusulkan solusi bahwa pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 ini dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kunci utamanya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Dewan Juri sekalian. Sehingga dari tim kami sangat mendukung mosi kali ini Dewan Juri sekalian, yaitu pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 dengan memaksimalkan sektor pariwisata sebagai kuncinya Dewan Juri sekalian. Terima kasih. Sebagaimana argumentasi-argumentasi yang telah dibawakan oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami sangat yakin bahwa hal-hal tersebut sudah sangat cukup untuk membuktikan bahwa penurunan kualitas pada sektor pariwisata ini sangat-sangat berbahaya bagi seluruh pihak. Oleh karenanya, perlu segera ada tindak lanjut dari pemerintah Indonesia itu sendiri. Nah, pembicara kedua dari tim kami juga telah menjabarkan solusi yang kami tawarkan dan mekanisme apa yang akan kami terapkan, bagaimana kami akan menerapkan solusi tersebut apabila benar pemulihan ekonomi nasional itu akan dilaksanakan. Dan kami dari pihak pemerintah yakin bahwa solusi dan mekanisme yang kami bawakan itu sangat tepat dan tidak akan menimbulkan dampak atau masalah baru seperti yang dikhawatirkan, misalnya penyebaran COVID-19 yang akan semakin cepat dan lain sebagainya. Nah, kami dari pihak pemerintah justru berpikir bahwa akan lebih kacau, akan lebih mengkhawatirkan jika pemulihan ekonomi ini tidak dilaksanakan. Mengapa begitu Dewan Juri yang terhormat? Karena
masalah-masalah yang akan dihadapi apabila pemulihan ekonomi nasional ini tidak dilaksanakan dengan cara memaksimalkan sektor pariwisata yang ada, ini lebih kompleks dan lebih banyak masalahnya. Oleh karenanya, di sini kami menawarkan solusi kepada pihak oposisi agar pemaksimalan sektor pariwisata ini bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kekhawatiran dan tanpa adanya dampak yang besar, dampak yang buruk. Oleh karenanya, kami sangat yakin bahwa dengan melakukan pemulihan ekonomi nasional ini, dengan pemaksimalan sektor pariwisata akan menjadi lebih baik apabila dilaksanakan, dan kami sangat bangga berdiri sebagai pihak pemerintah.